Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu untuk adik-adik Sekolah Minggu Par GKI Paulus 25 Jayapura. Apa kabar adik-adik? Kita bertemu kembali dalam ibadah Sekolah Minggu di Minggu pagi hari ini. Adik-adik mari kita siapkan hati kita semua buat datang kepada Tuhan Yesus dalam ibadah Sekolah Minggu. Dan adik-adik jangan lupa, adik-adik duduk dengan tenang. Siapkan Alkitabnya karena kita akan memasuki ibadah kita di Minggu pagi hari ini. Adapun ibadah Sekolah Minggu di Minggu pagi hari ini diasuh oleh kami, saya sendiri Kakak Meli Nasution bersama Kakak Eta Waromi, kami dari pengasuh WIK Galilea. Baik adik-adik, mari kita angkat satu pujian. Hari ini kurasa bahagia. Bersama saudara seiman.
Baik adik-adik, mari kita sama-sama berdoa untuk membuka ibadah sekolah minggu kita di pagi hari ini. Berdoa mulai. Ibadah sekolah minggu Par GKI Paulus terjadi dari awal, pertengahan hingga akhir atas kehendak Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, kita akan bermazmur bagi Tuhan. Mazmur di pagi hari ini terambil dari dalam kitab Mazmur pasal 34 ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-17. Kita akan baca bersama-sama dengan perikop dalam perlindungan Tuhan. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang menginginkan umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat, untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi ini. Tuhan Yesus memberkati kita dengan mazmurnya di pagi hari ini. Baik adik-adik, setelah kita bermazmur bagi Tuhan, mari kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 18, Allah hadir bagi kita. Adik-adik yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, tiba saatnya sekarang kita akan belajar firman kebenaran daripada Tuhan Yesus. Untuk itu, Kakak Meli mau ajak adik-adik sebelum kita membuka firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan di minggu pagi hari ini, mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, firman-Mu sudah terbuka di hadapan kami. Kami rindu untuk belajar firman kebenaran-Mu. Dan biarlah kiranya Roh Kudus-Mu menuntun pembacaan firman-Mu, begitu juga renungannya yang hamba-Mu akan sampaikan. Tuhan Yesus, dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dengan tuntunan Roh Kudus-Mu sendiri, Engkau mau menuntun kami semua. Pakai hamba-Mu dalam menyampaikan firman-Mu di minggu pagi hari ini. Begitu juga adik-adik yang menerima firman-Mu, Tuhan Yesus juga memberkati adik-adik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, mari kita buka sama-sama dan kita membacanya sama-sama. Kakak Meli baca dari sini, adik-adik membaca masing-masing di rumah adik-adik. 1 Petrus 3 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-12 di bawah judul Kasih dan Damai. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata,
seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang, dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Demikian pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya adik-adik, sebelum Kakak Meli ajak adik-adik untuk kita sama-sama merenungkan firman yang baru saja kita baca, Kakak Meli mau ajak dulu adik-adik, kita akan menonton sedikit film animasi tentang kasih. Mari adik-adik. Halo sayang, selamat pagi. Udah bangun ya anak ibu? Iya Bu, aku udah bangun dari tadi kok. Oh iya, pintar banget anak ibu. Ya udah, sekarang kamu mandi, terus siap-siap. Ibu tunggu kamu di ruang makan ya. Baik Bu. Mandi dulu ah. Bu, aku nggak sarapan lagi ya, aku langsung berangkat ke kampus aja. Loh, ibu kan udah masak buat kamu. Kok kamu buru-buru mau pergi? Maaf Bu, aku buru-buru soalnya aku ada janjian sama teman-teman sekampus. Ya udah deh kalau gitu, hati-hati di jalan ya nak. Hai Kalista, apa kabar kamu hari ini? Puji Tuhan, aku baik-baik aja Cici. Kalau Cici gimana kabarnya? Puji Tuhan, aku juga baik. Ci, aku tuh mengasihi Cici banget. Tolong isiin aku pulsa dong. Iya, ntar pulang aku isiin ya buat kamu. Makasih Cici sayangku. Hai Ci, apa kabar? Puji Tuhan, kabar aku baik Rin. Kamu apa kabar? Kok kamu udah jarang masuk? Aku juga baik Ci. Aku jarang masuk kampus karena aku sibuk jalan-jalan sama teman-teman aku Ci. Oh gitu ya. Ci, aku boleh minta tolong nggak nih? Boleh, mau minta tolong apaan? Tolong kerjain tugas aku dong, Ci. Kita kan saling mengasihi, kamu gak mau kan aku dihukum? Iya deh, ntar aku bantu kerjain tugas kamu sampai selesai. Makasih, Ci. Cici itu benar-benar teman terbaik aku yang aku kasihi. Tahu nggak? Aku bilang ke Cici aku mengasihi dia. Siapa juga yang mau mengasihi dia? Aku kan cuma manfaatin dia aja. Biar dia bisa kerjain tugas aku. Sama, aku juga cuma manfaatin dia aja. Aku itu sebenarnya nggak mengasihi dia. Aku itu cuma pura-pura aja. Hahaha, kesian banget dia. Iya, kesian ya dia ya.
Kamu kenapa, Nak? Kok baru pulang dari kampus langsung nangis? Kamu ada masalah apa? Ibu, tadi aku dengar teman-teman membicarakan aku kalau selama ini mereka cuma pura-pura mengasihi aku agar dapat memanfaatkan kebaikanku. Aku kecewa sama mereka. Anakku sayang, kamu harus tahu bahwa kasih manusia itu dapat mengecewakan dan hanya tahu memanfaatkan. Kasih manusia juga sangat mudah untuk pudar, Nak. Kamu jangan sedih lagi ya, Nak, karena masih ada satu kasih yang kekal, murni, sungguh-sungguh, dan tidak pura-pura. Kamu mau tahu kasih itu kasih siapa? Kasih itu adalah kasih dari Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus. Kasih manusia menuntut pengorbanan orang lain, Nak. Namun berbeda dengan kasih Yesus. Kasih Yesus justru mengorbankan nyawanya walaupun kita sering sekali menyakiti hatinya. Sekarang aku udah ngerti, Bu. Gak ada kasih yang sempurna selain kasih Yesus. Cintamu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cintamu. Adik-adik baru saja menonton film animasi yang sudah diputar tadi tentang kasih. Kakak Meli ulas lagi sedikit saja sayang. Jadi ceritanya itu, jadi ada seorang anak perempuan bernama Cici toh. Cici itu punya teman. Yang pertama teman yang dia temui itu dia bilang, saya sudah lama tidak ketemu. Ujung-ujungnya dia minta dibelikan pulsa sama Cici. Cici dengan hati yang dia belikan pulsa. Di hari berikutnya dia bertemu lagi dengan seorang temannya lagi. Lalu temannya itu, Cici tegur dia, sudah lama tidak ketemu, kemana saja? Dia bilang, saya banyak kesibukan. Lalu temannya itu bilang sama Cici, Cici tolong saya Kak, bantu bikin saya tugas. Dengan hati yang tulus, dengan hati yang rela, Cici mau membuatkan tugas temannya tersebut. Tapi di lain hari, tanpa sepengetahuan Cici, Tuhan sendiri yang menunjukkan bagaimana temannya itu, dua temannya itu. Ternyata dua temannya itu hatinya tidak baik. Hatinya punya tujuan untuk memanfaatkan Cici saja. Temannya tadi adik-adik bisa nonton sendiri. Temannya bilang, iya kita ketemu Cici, biar saja. Saya juga tadi ketemu Cici, saya minta dia beli pulsa, dia belikan saya pulsa. Iya saya juga ketemu dia, saya suruh dia bikin saya tugas. Dia mau. Iya memang Cici itu dia terlalu baik tuh, jadi kita mainkan dia saja. Tiap kalau kita suruh dia mau. Tanpa mereka dua tahu, Cici ada di belakang mereka berdua. Dan adik-adik sendiri tadi bisa lihat betapa hancurnya Cici dengan kebaikan dan ketulusan yang dia berikan untuk kedua sahabatnya, dibalas dengan cara mereka yang jahat. Mereka memanfaatkan Cici untuk kepentingan diri mereka sendiri. Cici pulang, Cici menangis, Cici bilang sama mamanya bahwa temannya itu sudah memanfaatkan dia dan Cici hancur hatinya. Poin yang bisa kita ambil dari video animasi yang baru lewat tadi adalah ketika Cici punya mama berbicara, anakku tidak apa-apa. Kasih itu tidak perlu kita menuntut balas. Karena kalau kita berbaikan dengan orang lain, kasih itu menuntut pengorbanan. Kalau kita memberikan sesuatu, ada pamrih di belakangnya. Tetapi ada satu kasih yang ada di dalam dunia ini yang begitu sempurna, adalah kasih daripada Yesus Kristus. Kasih yang Tuhan Yesus kasih buat kehidupan kakak Meli, kakak Eta, kakak-kakak pengasuh, bahkan adik-adik semua,
Adik-adik sekolah minggu Par GKI Paulus, kasih yang kita terima daripada Tuhan Yesus tidak memberikan kita nafas kehidupan. Itulah wujud cinta kasih Tuhan Yesus. Dan di dalam firman Tuhan di pagi hari ini, pada ayat yang ke-8, Rasul Petrus bilang apa? Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Jangan balas caci maki dengan caci maki. Seperti itu juga dia sudah lebih dahulu menerima kasih yang dari Tuhan Yesus. Padahal dalam kehidupan kita sehari-hari kita juga sering nyakitin hati Tuhan Yesus loh. Adik-adik sadar atau tidak? Sering. Adik-adik kalau dimintain tolong sama mama di rumah, adik-adik melawan. Bukan hanya bikin sakit hati mama, tapi Tuhan Yesus lihat dari atas. Tuhan Yesus juga hati sedih. Kenapakah? Mama minta bantu, kenapa melawan? Pura-pura telinga tuli. Itu. Jadi, firman Tuhan di pagi hari ini ajar kita semua. Tidak boleh balas jahat dengan jahat. Tidak boleh balas caci maki dengan caci maki. Kalau mau menikmati hidup yang sesungguhnya di dalam Yesus Kristus, kita harus hidup di dalam damai. Di ayat yang ke-8, kasih persaudaraan, kasih seperasaan. Ada kakak kita sakit, adik kita sakit, mama papa sakit, kita juga berat ikut merasakan, kasihan ya si papa sakit, bapak saya mau berdoa buat bapak, kakak saya mau berdoa buat kakak, adik saya mau berdoa buat adik, kawanku sakit kah? Mari kita berdoa. Itu yang Tuhan Yesus mau juga dari kita. Kasih itu harus terus setiap hari kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Zaman sekarang ini makin panas sayang. Orang makin mau selalu membalas jahat dengan yang jahat. Sana maki toh, saya balas lagi dengan maki. Keadaan dunia sekarang sudah seperti begitu. Firman Tuhan di pagi hari ini, mari adik-adik, kita introspeksi diri. Kita jangan lagi melakukan yang jahat. Orang sana buat jahat, biar dia buat jahat. Kita berdoa untuk dia. Dia maki kita, dia bikin malu kita, biar kita berdoa buat dia. Karena pembalasan itu bukan haknya kita, tapi hak daripada Tuhan. Jadi begitu adik-adik. Dan di firman Tuhan, di ayatnya yang terdapat di ayat yang ke-12, kita harus, maaf adik-adik, kita di ayat yang ke-11, kita harus menjaga lidah kita untuk tidak berbicara yang jahat. Lidah ini kecil, tapi lidah ini juga bisa bikin orang bakal lagi. Gara-gara lidah. Lidah ini juga bisa memberkati orang lain. Lidah ini juga kita bisa berdoa untuk orang lain. Tapi lidah ini juga bisa bikin petaka untuk kita. Tadi seperti di Mazmur pujian yang kakak Eta bawakan, Mazmur 34 ayat 13 sampai 17, di situ juga diperingatkan, hati-hati dengan lidah kecil ini. Lidah itu bisa membuat kita jadi petaka, jadi bencana. Jadi hati-hati dengan lidah kita. Jadi firman Tuhan di pagi hari ini sungguh indah mendidik kita menjauhi yang jahat, menjauhi caci maki, dan kita harus memelihara hidup dengan cara hidup kita sehari-hari, berkata yang benar, berkata yang baik untuk memuliakan nama Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Yesus menyempurnakan isi firman yang Kakak Meli sampaikan, karena kesempurnaan hanya ada pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Adik-adik, kita semua sudah mendengarkan cerita firman Tuhan di pagi hari ini. Kini saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan. Mari kita semua menyanyi lagu pujian Kasih Menolongku. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih
Baik adik-adik yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kita sudah mengumpulkan persembahan syukur kita untuk Tuhan Yesus di pagi hari ini. Sekarang Kakak Meli bersama Kakak Eta akan mengajak adik-adik untuk berdoa menyerahkan persembahan syukur di pagi hari ini sekaligus berdoa syafaat. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah belajar firman-Mu. Kami mengucap syukur yang banyak untuk Tuhan Yesus yang begitu baik mengizinkan kami belajar firman-Mu supaya kami menjauhi yang jahat, menjauhi hidup caci maki. Tetapi Tuhan Yesus, dengan firman-Mu kami harus selalu menjaga lidah bibir kami untuk selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus, supaya kami dalam kehidupan kami sehari-hari kami tidak mempergunakan lidah kami untuk mencaci orang lain atau memaki orang lain, tetapi kami dapat pergunakan lidah kami untuk hal-hal yang baik yang menjadi kesukaan daripada Tuhan Yesus sendiri. Bapa di dalam surga, kami sudah mengumpulkan persembahan kami di pagi hari ini. Tuhan Yesus berkati isi persembahan kami, berkati kami semua yang sudah menaruh persembahan untuk Tuhan Yesus. Berkati juga mama papa yang menjadi saluran berkat untuk adik-adik, supaya adik-adik dapat memberi kepada Tuhan Yesus di pagi hari ini. Kami berdoa untuk teman-teman pengasuh di tiap week kami, mulai dari week Zaitun, week Shalom, week Galilea, dan week Immanuel. Biarlah kiranya kasih yang daripada Tuhan Yesus memberikan kekompakan untuk kami para pengasuh. Berkati juga Bapak Pendeta kami di GKI Paulus 25 ini, begitu juga Ibu Majelis pendamping PAR di GKI Paulus. Engkau berkati mereka semua dengan sayang dan pemeliharaan Tuhan Yesus setiap hari untuk orang-orang, baik Bapak Pendeta begitu juga Ibu Majelis.
Terpuji-puji namamu Tuhan Yesus. Ampuni segala salah dan dosa kami. Ini syafaat kami di minggu pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, ibadah kita, ibadah sekolah minggu di minggu pagi hari ini akan selesai. Terima kasih banyak karena adik-adik sudah setia mengikuti ibadah sekolah minggu online di minggu pagi hari ini. Adik-adik, sebagai lagu penutup dan doa penutup dalam ibadah ini, mari kita sama-sama dengan sikap berdoa kita menyanyi lagu Bapa Terima Kasih. Mari adik-adik. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga. Puji terima kasih. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin.